Shalom, apa kabar? Senang kembali bertemu dengan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Meskipun situasi tidak memungkinkan atau situasi kita kurang baik, tetapi percayalah kita punya Allah yang baik, amin. Kita punya Allah yang hebat, kita punya Allah yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Tetap percaya bahwa hari-hari ke depan kita bukan hari-hari yang mudah, tetapi hari-hari ke depan kita meskipun sulit, tetapi kita percaya kita punya Tuhan yang hebat yang mampu menolong kita. Siapkan hati saudara untuk ditaburi firman Tuhan, amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu ketika Allah terasa jauh. Dalam Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata demikian. Yesaya 8 ayat yang ke-17, kita akan baca bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pasti kita pernah mengalami yang namanya Allah itu sepertinya terasa jauh dalam kehidupan kita. Adalah mudah untuk kita menyembah Allah pada saat semua berjalan dengan baik. Betul? Makanan yang cukup, keluarga yang baik, pekerjaan yang aman, kehidupan yang rumah tangga yang harmonis, tidak ada ribut dan lain sebagainya. Semua aman-aman saja, semua baik-baik saja. Tetapi pada saat keadaan tidak selalu menyenangkan, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita tetap menyembah Tuhan, bagaimana kita tetap bisa memuji Tuhan, bagaimana kita tetap bisa berdoa, bagaimana kita tetap bisa ikut komunitas keluarga Allah atau KKA, bagaimana kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan ketika Allah itu sepertinya jauh dari kehidupan kita. Ketika kita berdoa sepertinya doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Yesaya berkata demikian, aku menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Siapa kaum keturunan Yakub? Yaitu saya dan saudara. Sepertinya Allah bersembunyi ketika kita berdoa. Sepertinya doa-doa kita itu tidak dijawab. Pada saat kita sudah berpuasa, kita sudah ikut ibadah-ibadah, kita sudah ikut kegiatan-kegiatan yang kerohanian, tetapi sepertinya Allah bersembunyi dari kehidupan rumah tangga kita. Allah bersembunyi dari pekerjaanmu, Allah bersembunyi dari keluargamu, Allah bersembunyi dan seakan-akan Tuhan melepaskan kita di dalam kehidupan ini. Tetapi tahukah saudara, bagaimana kita tetap menyembah Tuhan pada saat kita tidak sedang baik-baik saja? Apakah yang akan kita lakukan ketika Allah terasa jutaan mil jauhnya dari kehidupan saya dan saudara? Tingkat penyembahan yang terdalam sesungguhnya bukan pada saat saudara dan saya sedang baik-baik saja. Justru tingkat penyembahan yang terdalam adalah ketika saudara dan saya tetap memuji Allah meskipun dalam penderitaan. Cek. Meskipun kita dalam mengalami penderitaan, saudara tetap mengucap syukur kepadanya saat menghadapi pencobaan. Mampukah kita mengucap syukur ketika semua tidak baik-baik saja? Mampukah kita mengucap syukur ketika semua tidak berjalan dengan aman? Pekerjaan, usaha, segala sesuatunya tidak mengalami hal-hal yang baik. Masih dapatkah kita mengucap syukur? Masih mampukah kita berharap kepadanya saat kita dicobai? Sebagai gereja Tuhan, mari kita tetap berserah diri saat kita menghadapi yang namanya kesukaran, penderitaan, tantangan, dan masalah-masalah yang saudara dan saya hadapi. Amin. Yesaya berkata, Allah bersembunyi, aku menanti-nantikan Tuhan. Menanti itu mudah enggak saudara? Saudara pernah menantikan seseorang? Pernah ya? Pernah menantikan sesuatu tetapi seseorang itu tidak datang, kesel enggak? Kesel, marah enggak? Marah ya. Menanti itu sebuah pekerjaan, menguji kesabaran. Kata menanti berbicara tentang menunggu sesuatu yang datang, menunggu seseorang yang datang.
Aku menanti-nantikan Tuhan, kata Yesaya. Berarti Yesaya menanti-nantikan Tuhan. Yesaya menunggu Tuhan. Mau nggak kita menunggu Tuhan? Meskipun Tuhan sepertinya dia bersembunyi dari kehidupan kita. Hari ini renungkan bahwa bagaimana ketika Allah terasa jauh dari hidup ini. Apakah benar-benar Allah jauh dalam kehidupan saya dan saudara? Tidak. Lalu apakah yang kita lakukan ketika Allah terasa jauh? Pertanyaannya, apa yang kita lakukan ketika Allah terasa jauh? Yang pertama, tetap mengasihi Dia. Amin. Meskipun Allah sepertinya tidak menjawab doa saudara-saudara, meskipun pergumulan kita hari ini, hari-hari yang gak mudah, tetapi justru lewat pergumulan Allah mendewasakan kita dengan ujian-ujian kehidupan supaya kita semakin mengenal isi hati Tuhan. Amin. Dengan ujian-ujian kehidupan, dengan ujian-ujian masalah, dengan ujian-ujian yang saudara hadapi saat ini, sebenarnya Tuhan sedang berkata demikian supaya engkau semakin mengenal isi hatinya Tuhan. Tetapi sering mungkin kita mengalami yang namanya kekeringan rohani, saudara. Pernah mengalami kekeringan rohani? Atau orang sering menyebutnya keraguan-raguan, atau jauh dari Allah, atau musim dingin bagi hati. Pernah mengalami kekeringan rohani? Saya pernah mengalami kekeringan rohani. Kita pasti pernah mengalami yang namanya kekeringan rohani. Ibadat sepertinya tuh tidak menggairahkan. KKA sepertinya tidak menggairahkan. Atau apa? Hal-hal yang membuat kita, sepertinya hal-hal yang rohani itu membuat kita tidak bersemangat. Ada masa-masa seperti itu. Mari kita lihat apa yang Daud katakan. Daud seorang yang dekat dengan Tuhan, tetapi Daud pernah berkata demikian. Di dalam Mazmur pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama Mazmur pasal yang ke-10 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Daud berkata, mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan. Saudara tahu Daud seorang yang dekat dengan Tuhan. Dia orang yang punya hubungan yang sangat dekat Tuhan. Bahkan Alkitab menuliskan bahwa Daud seorang yang berkenan di hatinya Tuhan. Tetapi Mazmur 10 ayat 1 berkata, mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan. Dan perhatikan, menyembunyikan dirimu dalam apa? Waktu-waktu kesesakan. Sepertinya Tuhan bersembunyi ketika saudara berdoa. Tuhan bersembunyi ketika saudara minta pertolongan. Tuhan bersembunyi sepertinya Tuhan membiarkan saudara berjalan sendirian. Apakah Tuhan sungguh-sungguh membiarkan saudara berjalan sendirian? Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5b berkata demikian. Mari kita baca sama-sama. Saya akan tunjukkan kepada saudara, meskipun Allah sepertinya terasanya jauh, Dia tidak jauh. Alkitab berkata Ibrani 13 ayat yang ke-5b, sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Garansi Allah buat saya dan saudara. Sepertinya Allah jauh, tidak. Sepertinya Allah tidak menjawab doamu, tidak. Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Meskipun mungkin saat ini engkau menghadapi ujian kehidupan. Dia tidak sedang meninggalkanmu. Justru di saat-saat itulah Tuhan sedang menggendongmu. Amin. Di saat-saat itu engkau tidak berjalan sendiri. Dia sedang menggendong Bapak, Ibu, saudara dan saya yang sedang mengalami yang namanya ujian kehidupan. Apa tujuan kehidupan? Supaya saya dan saudara bisa naik kelas. Kalau saudara dan saya tidak diuji, kita tidak tahu kita apakah lulus apa tidak dalam ujian. Anak-anak kita menghadapi ujian supaya kita tahu mereka bisa mengikuti pelajaran di kelas apa tidak. Mereka harus diuji, mereka harus dites.
Tuhan juga mengizinkan masalah-masalah terjadi. Mengizinkan hal-hal terjadi dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita semakin mengenal isi hatinya Tuhan. Ada saat-saat pada saat saudara bangun pagi, perasaan rohani kita lenyap, kita berdoa tapi tidak ada terjadi. Kita mengusir roh jahat tetap ada. Ya kita berdoa tapi sepertinya kosong. Kita ikut ibadah live, ibadah KKA, ibadah-ibadah seperti ini, tetapi Allah terasa jauh. Pernah mengalami seperti itu? Saya pernah mengalami itu, saudara. Ayub. Saudara tahu kisah tentang Ayub. Setelah pulang saudara buka kembali kisah tentang Ayub. Tapi saya ingin kasih gambaran jelas bagaimana Ayub menjalani sebuah ujian kehidupan yang tidak mudah. Dalam waktu 1 hari, semua keluarga Ayub, anaknya 10 orang meninggal. Kekayaannya triliunan habis dalam waktu sekejap. Syukur-syukur Ayub tidak mati, saudara. Dia berkata, terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Apa yang membuat Ayub bisa berkata demikian? Oleh karena apa, saudara? Oleh karena dia mengerti isi hatinya Tuhan. Kalau saudara-saudara mengerti isi hatinya Tuhan, pasti kita akan mengalami yang namanya mengucap syukur pada masa-masa yang tidak mudah. Mengucap syukur pada masa-masa yang sulit. Kita lihat Ayub 23 ayat yang ke-8, ayat yang ke-10. Bagaimana Ayub berkata demikian ketika Allah sepertinya bersembunyi dari dirinya. Mungkin ditayangkan yang agak besar supaya jemaat bisa lihat ya. Saya punya teks juga di sini. Ayub 23 ayat yang ke-8 sampai ayat ke-10. Inilah perkataan Ayub. Saya akan bacakan. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara, ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Haleluya. Ayub mencari Tuhan. Di barat gak ada Tuhannya. Di timur gak ada Tuhan. Di utara gak nampak Tuhan. Di selatan gak ada. Ayub mencari Tuhan dalam penderitaannya. Tetapi Tuhan berkata, Ayub berkata begini, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, supaya apa? Aku akan timbul seperti emas. Wow. Amin. Saudara, jangan takut dengan ujian kehidupan. Ayub mengalami lebih berapa kali lipat dengan kehidupan yang kita alami. Kalau hari ini kita menghadapi ujian itu, supaya kita mengenal isi hatinya Tuhan. Amin. Ayub, dalam ayat yang pertama dikatakan Ayub seorang yang saleh, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Dan di masa-masa penderitaan Ayub, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Ayub untuk mengutuki Tuhan, kecuali istrinya sendiri. Karena istrinya juga sudah tidak tahan dengan penderitaan yang dia alami. Kekayaan yang pertama habis, istrinya tidak ngapa-ngapain. Tetapi ketika Ayub diizinkan mengalami sakit borok, ya, badannya luka semua, istrinya bilang, masihkah engkau percaya kepada Allah? Ayub bilang begini, jangan engkau hanya menerima apa? Yang baik sajanya. Jangan cuma terima yang baik-baik saja, tetapi yang tidak baik engkau tidak terima, kata Ayub. Dan Alkitab menuliskan, Ayub tetap kepada hatinya tetap melekat erat kepada Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini saudara dan saya seperti melihat bahwa Allah terasa jauh, tidak. Yang pertama saudara tetap mengasihi Tuhan. Dengan apa? Segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Amin. Meskipun ada pencobaan, ada masalah, ada tentangan, tetap mengasihi Tuhan. Tetap
komitmen untuk beribadah kepada Tuhan. Tetap komitmen untuk mereka jemaat yang bergabung dalam KKA, untuk bergabung dalam komunitas keluarga Allah. Karena di situ ada keluarga-keluarga Allah yang akan mendukung, mensupport, mendoakan, saling berbagi satu dengan yang lain. Di situ iman kita dikuatkan. Bagi saudara-saudara yang mungkin belum bergabung, bagi jemaat yang belum bergabung dalam jemaat, dalam komunitas keluarga Allah, dalam KKA, silakan bergabung. Kasih tahu gembala, para pemimpin-pemimpin KKA untuk bergabung, bagaimana caranya, apa yang harus dilakukan. Amin. Yang kedua, curahkan isi hati kita kepada Allah. Mazmur 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Bagaimana Daud bergumul, bagaimana Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Mari sama-sama kita baca Mazmur pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 10, Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam apa? Murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Ini Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku, kata Daud. Amin. Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Kalau saudara bergumul dengan hidup ini, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Curahkan. Katakan yang sejujurnya, amin, kan ada lagunya. Katakanlah yang sejujurnya kepada Tuhan. Saudara lagi ada masalah dalam keluarga, ada masalah dalam pekerjaan, ada masalah dalam pelayanan, masalah apapun yang saudara sedang hadapi, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Sama seperti Daud, bahkan Daud berkata, aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Itu pergumulan yang sangat berat bagi Daud. Seorang raja yang punya kekuasaan, yang punya otoritas, punya tentara, punya kekayaan, tetapi dia berkata, aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Berarti ada beban yang sangat berat yang Daud sedang pikul. Tapi dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Saudara mau Bapak? Curahkan isi hatimu yang kepada Tuhan. Ketika Tuhan terasa seperti jauh, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Mazmur 116 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian, aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Saudara pernah bergumul, saudara pernah tertindas, saudara pernah mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak adil, mungkin dari teman, dari keluarga, dari siapapun. Sepertinya saudara dan saya mengalami ketertindasan dalam pekerjaan, ketidakadilan mungkin. Katakan kepada Tuhan, aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Apa yang sedang menjadi pergumulan jemaat Tuhan pada pagi hari ini? Gembalamu tidak tahu, para pemimpin-pemimpin di sini tidak tahu, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulanmu kepada Tuhan. Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Amin. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang tahu isi hatimu. Jangan curahkan isi hati kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka belum tentu memberikan jawaban. Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan di dalam doa-doa kepada Tuhan. Ayub 23. Kita masuk pada poin yang ketiga. Bagaimana ketika Allah terasa jauh? Apa? Bersandar pada janji Allah. Ayub 23 ayat yang ke-12. Ya, kita baca sama-sama. Ayat 23 ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Wow. Ayub berkata, perintah dari bibirnya Tuhan, dari mulutnya Tuhan, tidak dilanggar oleh Ayub. Kadang-kadang kita suka melanggar perintah Tuhan, betul?
baik sengaja atau tidak sengaja, bibir kita kadang-kadang mengucapkan kata-kata yang kotor, mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh mungkin, mengucapkan hal-hal yang jahat. Tetapi Ayub berkata, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku aku simpan ucapan mulutnya. Betapa dalamnya hubungan Ayub bersama dengan Tuhan. Mari saudara, kita juga belajar untuk terus bersandar kepada janji Allah. Amin. Bersandar kepada janji Allah. Meskipun Ayub mengalami penderitaan, tetapi dia tetap bersandar kepada janji Allah. Dia tidak stres, dia tidak meninggalkan Tuhan. Bahkan Alkitab menuliskan seluruh harta kekayaan Ayub, anak-anaknya habis dalam satu hari. Tetapi Alkitab mencatat, tidak ada satu kata pun keluar dari mulut Ayub untuk mengutuki Allahnya. Betapa hebatnya Ayub. Kadang-kadang kita saudara ya kita kadang-kadang baru sedikit mengalami hal yang gak enak, kita bisa langsung marah sama Tuhan. Kita bisa langsung tidak mau pergi ke gereja. Kita tidak bisa langsung marah, tidak mau bergabung dalam KKA. Kita bisa berbuat hal-hal yang membuat kita meninggalkan ibadah-ibadah seperti ini. Oleh karena kita kecewa, oleh karena kita marah. Tetapi belajar daripada seorang Ayub, dia tetap bersandar kepada janji Allah. Meskipun saudara sekarang belum melihat janji Allah seperti apa, tetapi mungkin suatu saat nanti yang mengalami janji-janji Allah adalah anak-anakmu, amin, cucu, menantumu, orang-orang yang kita cintai. Tugas kita hari ini sebagai orang tua adalah kita tetap bersandar kepada janji Allah. Ayub 13 ayat yang ke-15. 1, 2, 3 kita baca sama-sama. Lihatlah, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Ayub membela perkaranya di hadapan Tuhan. Dia mengatakan seperti Tuhan hendak membunuhnya. Tetapi apakah Tuhan benar-benar membunuh Ayub? Dalam sakitnya apakah Tuhan membunuh Ayub? Tidak, saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan Ayub. Keyakinan Ayub pada firman Allah membuatnya setia sekalipun tidak ada hal yang masuk akal. Mungkin hari-hari ini kita sudah mulai berubah setia kita kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini dengan beratnya beban kehidupan, dengan beratnya tantangan yang ada, bisa juga membuat kita tergoda untuk tidak setia lagi kepada Tuhan. Tidak setia lagi datang ikut komunitas keluarga Allah. Tidak setia datang beribadah kepada Tuhan. Tidak setia datang berdoa. Tidak setia datang untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Ada begitu banyak tantangan-tantangan yang membuat kita memilih untuk meninggalkan Tuhan daripada kita memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Ada begitu banyak orang Kristen ketika mereka kecewa, mereka tidak setia kepada Tuhan. Ada begitu banyak anak-anak muda ketika mereka kecewa, ditinggalkan oleh pasangan hidup mereka, oleh pacar mereka. Mereka memilih untuk meninggalkan Tuhan karena mereka kecewa. Ada begitu banyak orang-orang yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan kesetiaannya oleh karena mereka tidak lagi bersandar kepada janji Allah. Mereka bersandar kepada kekuatan mereka. Tapi pada hari ini, saudara dan saya, mari kita tetap percaya. Meskipun Allah sepertinya terasa jauh, dia bersembunyi dari hidupmu, tetapi tetaplah bersandar kepada janji-janjinya. Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Dalam Mazmur pasal yang ke-46, ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Apa alasan kita untuk tidak bersandar kepada Tuhan? Amin, saudara. Yang keempat, apa yang kita lakukan ketika Allah sepertinya terasa jauh dalam kehidupan kita? Bergabung dalam komunitas KKA. Amin. Bergabung. Karena sebuah komunitas itu sangat menolong saudara dan saudara. Kalau kita belajar gereja mula-mula,
Dalam Kisah Para Rasul yang kedua ayat yang 41, 42. Inilah ciri-ciri hidup jemaat pada gereja mula-mula. Kita baca bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000. Mereka bertekun dalam apa? Pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi pada awal gereja mula-mula ada komunitas persekutuan orang-orang percaya. Community of believers. Komunitas orang percaya. Kalau sekarang, kalau di tempat ini namanya komunitas keluarga Allah. Amin. Jadi saudara dan saya, selagi ada kesempatan untuk saudara bergabung dengan komunitas, bergabung. Kenapa? Karena itu sangat-sangat bermanfaat bagi gereja. Kalau ibadah seperti ini saudara, kami sebagai pembicara atau sebagai yang membagikan firman itu kita berbicara cuma satu arah. Tapi di komunitas, dalam persekutuan, kita bisa berbagi, kita bisa sharing satu dengan yang lain, kita bisa saling mendoakan, kita bisa saling terbuka dengan pemimpin KKA kita, masalah apa yang kita hadapi, dan apa yang harus kita lakukan. Nah, itu ada di komunitas-komunitas keluarga Allah. Di situ saudara harus bergabung. Saya mau absen dulu ya, nggak apa-apa. Kalau di sini sudah tergabung di dalam KKA, coba yang belum tergabung dalam KKA, maaf, nggak ada hukuman, yang belum tergabung aja. Bisa angkat tangan? Sudah semua? Sudah semua? Belum apa sudah? Sudah semua ya? Mayoritas sudah, puji Tuhan. Yang di tengah sini, sudah semua? Amin, puji Tuhan, sudah semua. Yang di sini, sudah semua. Tadi pagi juga ada saudara yang belum. Ya, ini waktu dan kesempatan bagi saudara saya untuk bergabung dalam komunitas keluarga Allah. Kalau di tempat kami namanya life group. Komunitas sama seperti ini. Ya, 10-15 orang. Ya. Kebetulan saya di wilayah Bogor Barat, kami harus menghandle beberapa komunitas-komunitas yang ada. Supaya apa? Jemaat itu dilayani dengan maksimal. Tidak ada maksud lain di dalam komunitas-komunitas seperti ini. Supaya apa? Kami ingin memastikan bahwa jemaat baik-baik. Kalau ada yang jemaat punya masalah, jemaat akan didoakan, akan dilayani dengan maksimal. Amin. Dan itu fungsinya di situ saudara. Sehingga dalam gereja mula-mula dikatakan mereka berkumpul, bertekun dalam pengajaran para rasul. Kalau sekarang rasul-rasulnya udah nggak ada, bertekun dalam pengajaran para apa? Hamba-hamba Tuhan, para leaders yang dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani. Ada ibu gembala, ada teman-teman hamba Tuhan yang lain, ada para leader-leader yang dipercaya untuk melayani. Bagi Bapak Ibu yang sudah tergabung dalam KKA, kalau diberi kesempatan untuk melayani di KKA, saya pikir ambil kesempatan itu, lakukan itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukan itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, ambil kesempatan itu. Karena suatu saat nanti gak ada lagi kesempatan-kesempatan itu saudara. Berkumpul untuk memecahkan roti dalam komunitas KKA. Mereka berkumpul makan bersama-sama, saling berbagi satu dengan yang lain. Bukan berkumpul untuk memecahkan piring. Tidak saudara, berkumpul untuk memecahkan roti, saling berbagi. Ada perjamuan kasih di situ, ada saling berbagi satu dengan yang lain di situ. Berdoa, ada doa di sana. Kalau ada KKA, tetapi kalau nggak ada doanya, lapor Ibu Gembala. Bu Gembala ini ada KKA nih, tapi nggak ada doanya nih. Nah, karena memang dalam sebuah komunitas,
Harus ada doanya, harus ada apa? Firman Tuhannya, ada pujian, ada kesaksian. Seperti gereja mula-mula, bertekun dan sehati. Kita harus bertekun, dan kita harus sehati di dalam Tuhan. Jangan sampai dalam kelompok KKA terjadi apa? Perang, sikut menyikut satu dengan lain. Bukan, tempat KKA itu tempat untuk kita saling mengerti, memahami satu dengan lain. Kalau mungkin ada yang merasa tersinggung dengan anggotanya, dengan teman yang lain, jangan terburu-buru untuk meninggalkan komunitas. Atau jangan terburu-buru ngambek, meninggalkan ibadah atau tidak datang ke gereja lagi. Saya nggak mau kalau saya datang yang si A itu, saya nggak mau lihat mukanya di situ. Nah, jangan begitu saudara. Dosa kita. Amin. Jadi komunitas KKA itu adalah komunitas yang akan menolong saudara-saudara untuk sungguh-sungguh mengenal hatinya Tuhan. Makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Mungkin di setiap KKA ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan siapkan bagi jemaat atau mungkin dari gereja. Ya, mari kita menikmatinya dengan ucapan syukur. Amin. Dengan gembira, bukan dengan marah-marah atau bukan dengan ngambek karena nggak kebagian, akhirnya marah, minggu depannya nggak mau datang lagi. Bukan seperti itu. Dan memuji Allah. Di dalam KKA ada firman, ada doa, ada pujian, ada pujian penyembahan, ada firman Tuhan disampaikan, ada kesaksian-kesaksian. Supaya untuk saling menguatkan. Yang paling penting adalah di dalam sebuah KKA, yaitu kita disukai semua orang. Amin. Harus disukai. Karena ada mungkin ya dalam sebuah KKA ada seorang tidak disukai, akhirnya dia KKA ke sini nggak disukai, dia masuk KKA ke sini dia nggak disukai, dia masuk KKA pindah-pindah KKA nggak disukai. Nah, tetapi kita harus menjadi orang yang disukai oleh semua orang. Amin. Ya, ketika saudara bergabung ke sini, orang nggak pergi saudara, mereka senang karena saudara disukai. Tetapi mari kita periksa kehidupan kita ketika kita mau bergabung dengan sebuah komunitas, komunitas itu pergi meninggalkan kita. Berarti ada yang salah dengan kehidupan kita. Saudara-saudara dalam kasih dalam Tuhan Yesus, KKA itu harus bermultiplikasi. Tadi pagi saya dengar ada 7 KKA di sini. Dan target mungkin tahun depan, tahun setelah ini, ya ada pertambahan 1 atau 2. Yang belum bergabung silakan bergabung. Ya, untuk apa? Untuk kebaikan saya dan saudara. Untuk pertumbuhan iman dimanapun kita berada. Kesimpulan saya adalah ketika Allah terasa jauh, maka sikap yang kita lakukan adalah tetap mengasihi Dia. Amin. Yang kedua, curahkan isi hatimu kepada Allah. Jangan curahkan isi hati kepada yang lain. Curahkan isi hati kepada Tuhan. Di dalam doa, dalam permohonan dan ucapan syukur. Yang ketiga, bersandar kepada janji Allah. Jangan bersandar kepada diri sendiri, bersandar pada kekuatan kita, tetapi bersandar kepada janji Allah. Saudara lihat Ayub, bagaimana dia tetap bersandar kepada janji Allah di tengah-tengah penderitaan yang tidak mudah. Bahkan Alkitab penulis, lalu Ayub ditambahkan umurnya 140 tahun lagi setelah kejadian itu. Dia diberkati kembali oleh Tuhan. Anaknya hilang 10 digantikan oleh Tuhan 10. Ternak-ternaknya yang habis dimakan api digantikan semua 2 kali lipat. Oleh karena apa? Ayub tetap bersandar kepada janjinya Allah. Dia punya alasan untuk marah kepada Tuhan. Dia punya alasan untuk meninggalkan Tuhan. Dia punya alasan untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Oleh karena semua yang dimiliki diambil oleh dan dicobai, diizinkan dicobai. Tetapi tidak ada satu kata pun dari mulut Ayub yang keluar kata kutuk tentang Allah. Dia tetap bersandar kepada janji Allah. Maukah saudara-saudara tetap bersandar kepada Allah? Maukah saudara-saudara tetap mengasihi Tuhan meskipun Tuhan sepertinya jauh dari rumah tanggamu, jauh dari keluargamu, jauh dari pekerjaanmu? Mampukah saudara tetap berkata bahwa Tuhan, aku tetap mengasihi Engkau? Apakah saudara tetap mencurahkan isi hati kepada Allah ketika saudara sepertinya Tuhan melepaskan engkau seorang diri
engkau berjalan sendirian di lembah kekelaman. Engkau berjalan sendiri di dalam masa-masa yang kelam. Apakah Tuhan membiarkan engkau? Masihkah engkau bersandar kepada Tuhan ketika engkau menghadapi sepertinya Tuhan terasa jauh? Dia tidak sungguh-sungguh jauh. Supaya engkau mengenal isi hatinya Tuhan. Temukan isi hati Tuhan. Bukan temukan berkat-berkatnya. Mungkin ada yang hilang dalam kehidupan kita, tapi temukan pribadinya. Maka engkau akan timbul sama seperti emas, kata firman Tuhan. Saya yakin saudara-saudara suka yang namanya emas. Amin. Emas mengalami proses yang tidak mudah, dia harus dibakar. Sampai semua debu tanah hilang, hanya ada kemurnian yang keluar dari emas. Dan Tuhan kita mau supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang murni di hadapan hadirat Tuhan. Yang bersandar kepada janji Tuhan. Karena Tuhan tidak sungguh-sungguh terasa jauh. Kadang-kadang saya dan saudara yang jauh dan sangat jauh dari Tuhan. Mari kita renungkan ini saudara. Kita belajar, saya juga belajar. Wah, kadang-kadang kita yang meninggalkan Tuhan. Bukan Tuhan yang jauh dari hidup kita. Bergabung dalam komunitas keluarga Allah. Mari kita bergabung dalam komunitas KKA. Di tempat ini, bergabunglah. Karena ada masa-masa persekutuan-persekutuan. Mungkin tidak ada lagi. Saudara sekarang lihat bagaimana situasi kondisi yang sedang terjadi. Ada peperangan di mana-mana yang sedang terjadi. Tanda-tanda akhir zaman sedang terjadi. Ada begitu banyak bangsa melawan bangsa. Ada begitu banyak hal-hal yang membuat kita takut. Tetapi biarlah kita tetap melekat erat kepada janji-janjinya Tuhan. Maukah saudara untuk melakukan ini? Mari. Dengan kekuatan Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus. Mungkin hari ini engkau berkata saya tidak mampu. Dengan pertolongan Roh Kudus, saudara dan saya dimampukan untuk tetap bersandar kepada janjinya Allah. Amin buat firman Tuhan. Yang berbahagialah saya dan saudara yang mendengarkan firman Tuhan. Yang merenungkan firman Tuhan. Dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan yang membagikan firman itu kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Mari kita nyanyikan sebuah lagu. Tuhan menghiasi kita dengan kemurahannya. Kalau saudara dan saya ada hari ini, semua karena kemurahan anugerah Tuhan. Kau hiasi hidupku dengan kemurahan-Mu. Engkau berikan masa depan yang penuh dengan pengharapan pada Tuhan. Sehingga ada membantu saya. Kau rencangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi. Kau rancangkan masa depanku. Kami ada Tuhan. Aku ada saat ini. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Teramat baik bagiku Tuhan.
Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mengajak kita bangkit berdiri. Jadikan ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Kau hiasi hidupku dengan kasih-Mu ya Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada Saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik bagi gereja-Mu. Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Aku ada bagi-Mu. Kami ada semua karena kasih-Mu ya Tuhan. Kami ada semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Itulah sebabnya pada pagi hari ini Tuhan, kami mau tetap mengasihi Engkau. Kami mau tetap mencurahkan isi hati kami kepada Allah kami. Kami mau tetap bersandar kepada janji Allah. Dan kami mau bergabung dalam komunitas keluarga Allah. Itulah membuat kami semakin hari mengerti isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu yang pada hari ini mereka datang dengan pergumulan, dengan masalah. Engkau tetap baik buat mereka. Engkau teramat baik. Haleluya. Pada pagi hari ini saya akan berdoa secara khusus buat setiap kita. Mungkin saudara sedang menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah, pergumulan yang sulit, hal-hal yang mungkin jauh dari kemampuan kita. Berdoa buat jemaat-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Mereka yang sakit, Tuhan Engkau jamah dan Engkau sembuhkan setiap mereka yang sakit. Baik yang ada di tempat ini, Tuhan Engkau pulihkan oleh bilur-bilur-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit dilenyapkan oleh bilur-bilur-Mu. Seluruh bagian kami yang sakit, Engkau pulihkan Tuhan dengan kuasa-Mu. Mereka yang sakit di rumah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang bergumul dengan keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, Kau berikan jalan keluar Tuhan. Bergumul dengan anak-anak, Tuhan berikan anak-anak yang taat, yang takut akan Tuhan. Mereka yang sedang bergumul dalam pekerjaan, Tuhan berkati dengan pekerjaan yang ada. Tuhan berkati waktu masuk, Tuhan berkati waktu keluar. Apapun yang dikerjakan tangan, Tuhan buat berhasil. Oleh karena kami bersandar kepada janji-Mu ya Tuhan. Mereka yang menyaksikan ini secara online, dimanapun saja mereka berada, Tuhan Engkau juga yang menjamah mereka Tuhan. Engkau juga memberkati seluruh kehidupan mereka. Segala sesuatu yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil. Dan mereka yang sakit Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, yang datang dengan berbagai macam persoalan kehidupan, Engkau, kami sudah meletakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Bekerjalah seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Engkau tidak jauh, Engkau dekat dengan kami, yaitu di dalam hati kami, di dalam firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati setiap kami. Haleluya. Amin. Amin.